Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faza, NRP 5214-1031. Ya, saya di sini akan menjelaskan sebuah program, yaitu program kuis tebak bendera negara-negara di dunia. Ya, program ini dibuat guna memenuhi tugas final project dari mata kuliah bahasa pemrograman kelas A, dosen pengampu Bapak Aris. Ya, berikut adalah penjelasan dari program ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu kuis tebak bendera negara-negara di dunia. Ya, di sini ini ada main class dari program saya. Ya, di main class ini di sini hanya memanggil menu, yaitu JFrame menu yang ada di sini. Lalu kita lanjut ke menu. Ya, di menu ini adalah desain dari tampilan awal dari program. Di sini ada judulnya, yaitu kuis tebak bendera negara-negara dunia. Di sini ada start. Apabila kita klik start di sini maka akan lanjut permainan, help akan masuk ke bantuan, dan exit akan menutup program. Ya, lalu kita akan masuk ke source code-nya. Ya, di sini ini adalah source code dari JFrame menunya. Ya, kita mulai di awal. Ya, di sini di menu sini hanya ada set background. Ya, ini set background ini berguna untuk mengatur warna background dari JFrame-nya. Ya, di sini background-nya diatur pada di sini ini. Gitu, saya set background. Ya, ini akan menghasilkan warna kuning. Ya, kemudian di desain ada ini start, help, dan exit. Start di sini adalah J button ini J button 1. Dan apabila start ini diklik, maka dia akan menjalankan soal, yaitu inti dari permainan ini sendiri. Ya, kemudian di sini ada help. Help di sini adalah J button 3. Apabila J button 3 ini diklik, maka dia akan menjalankan help, yaitu yang berisi tentang bantuan dari permainan ini. Ya, yang terakhir ada di sini ada J button exit. Ya, dan apabila J button exit ini, J button 2 ini diklik, maka dia akan keluar dari program, yaitu system.exit. Ya. Ya, di sini kita masuk ke JFrame yang kedua, yaitu JFrame help. Ya, ini adalah desain dari JFrame itu sendiri, help. Di sini berisi tentang bantuan untuk memain game ini. Dan di sini hanya ada satu J button, yaitu menu untuk kembali ke menu awal. Ya, mari kita lihat source code-nya. Ya, di sini ini adalah source code dari JFrame help. Di sini lagi-lagi ada background. Ya, ini untuk mengatur warna background, yaitu akan menghasilkan warna kuning. Ya, kemudian di sini kan tadi ada J button, yaitu menu. Nah, ini J button 1. Dan apabila menu tadi diklik, maka dia akan kembali ke menu awal, yaitu ini akan kembali ke menu awal. Ya, sekarang kita berada pada JFrame yang terakhir, yaitu JFrame dari soal itu sendiri. Ya, di sini ini adalah tampilan dari JFrame. Di sini ada nomor bendera. Nah, ini nantinya akan menampilkan nomor soal, nomor bendera. Kemudian di sini ada gambar bendera. Nah, gambar bendera di sini nanti waktu dijalankan akan menampilkan gambar-gambar negara bendera yang ada di dunia. Kemudian di sini pil A, pil B, pil C, dan D. Nah, ini nanti akan berisi tentang pilihan-pilihan jawaban untuk menjawab gambar bendera ini sendiri. Nah, di sini ada jabatan menu untuk kembali ke menu awal, dan next untuk menuju ke soal selanjutnya. Ya, mari kita masuk ke source code-nya. Ya, ini adalah source code dari JFrame soal. Di awal, ya, di sini kita akan membuat sebuah link list. Di sini link list bendera bendera. Dan link list ini untuk menyimpan data-data dari soal bendera. Dan di sini kan kita membuat link list sebuah bendera, nanti akan membuat sebuah kelas, ya. Ini bendera. Nah, di sini sebuah kelas bendera. Nah, di sini berisi tentang nomor, ini adalah nomor soal, kemudian gambar bendera yang akan ditebak, kemudian ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Ya, ini di sini ada konstruktor dari ini semua, kemudian di bawah ini ada getter dari ini. Ya, kita kembali lagi ke soal, set kode. Ya, di sini ini adalah data. Ini adalah data dari link list tadi.
Ya, waktu kita mengisi linked list ini, kita juga harus memperhatikan urutan. Tadi kan urutannya yang pertama adalah nomor soal, kemudian gambar bendera, kemudian pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Ya, dan juga waktu kita mengisi list ini juga harus sesuai dengan urutan. Contoh ini, bendera 1. Ini adalah nomor soal dari bendera 1. Kemudian Indonesia.gif ini sendiri adalah dia akan mengambil gambar bendera negara Indonesia. Kemudian pilihan A-nya adalah Indonesia, pilihan B-nya Polandia, pilihan C Jepang, dan pilihan D Jerman. Kemudian seterusnya juga sama seperti itu dari bendera 1 sampai dengan bendera 10. Kita di sini akan masuk ke main dari soal JFrame soal itu sendiri. Yang pertama ada set background. Di sini ada set background yaitu untuk mengatur warna background dari JFrame itu sendiri. Ya, nantinya akan waktu dijalankan akan menghasilkan warna yaitu dark gray abu-abu tua untuk JFrame soal. Ya, kemudian kita akan masuk ke button group. Ya, button group di sini ini ada button group 1. Di sini berisi dari J radio button 1, 2, 3 dan 4. Ya, di sini ada 4 radio button yaitu 1, 2, 3 dan 4. Ya, kita membuat button group itu untuk mencegah supaya keempat J radio button ini tidak bisa dipilih secara bersamaan. Jadi hanya bisa dipilih salah satu dari 4 J radio button ini. Ya, kemudian kita masuk ke data. Ya, data tadi yang linked list tadi tentang soal-soal bendera. Kemudian ada metode tampil. Ya, di sini ada metode tampil. Metode tampil sendiri di sini ada JLabel 1. JLabel 1 set text smiling list getting index get number. Ya, JLabel 1 di sini adalah ini. Ya, nantinya waktu dijalankan JLabel 1 ini akan menampilkan nomor soal, yaitu ini bendera 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian J radio button 1 sini akan menampilkan get pil A. Jadi dia akan menampilkan pilihan A. Ya, ini akan menampilkan pilihan A. Kemudian seterusnya juga untuk J radio button 2, 3 dan 4. J radio button 2 akan menampilkan jawaban B, J radio button 3 menampilkan jawaban C, J radio button 4 akan menampilkan jawaban D. Kemudian di sini ada JLabel 6. Ini adalah JLabel 6. Ya, image icon new. Jadi dia akan mengambil get gambar bendera yang telah tersimpan pada source dari package ini sendiri. Dan nanti waktu dijalankan dia akan JLabel 6 ini akan menampilkan gambar-gambar bendera yang harus dijawab. Ya, melanjutkan dari metode tampil, ya di sini ada if indeks sama dengan 10 JLabel 1 sampai 4 akan set visible-nya menjadi false. Jadi waktu indeks sama dengan 10 maka keempat J radio button akan dihilangkan. Indeks sama dengan 10 yaitu ini. Ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, ini hanya tambahan ya untuk klik next untuk lihat skor. Kemudian if indeks 11, ya ini akan masuk untuk penampilan skor. Jadi apabila indeks sama dengan 11, keempat J radio button akan dihilangkan. Kemudian J button 1 set visible false yaitu tombol next di sini juga akan dihilangkan. Kemudian JLabel 1 yaitu ini akan menampilkan selamat skor kamu plus skor. Skor ini di sini nanti akan dibahas pada metode skor. Kemudian ini ada image icon 1 sampai dengan 10. Ya, jadi apabila skor 1 sampai dengan 10, maka JLabel 6 di sini akan menampilkan gambar yang berbeda-beda. Jadi apabila skor 1, maka JLabel 6 ini akan menampilkan gambar angka 1 dan juga seterusnya gambar angka 2, gambar angka 3, 4 dan juga seterusnya. Ya, kemudian di sini ada metode score. Ya, di sini ada metode scoring. Ya, di sini. Ya, ini adalah if J radio button 1 is selected. Jadi apabila J radio button 1 yaitu pilihan A di sini selected dan kemudian if indeks sama dengan 1, 3, 4, 7. Jadi di sini indeks sama dengan 1, 3, 4, dan 10 yaitu ada nomor soal 1, 3, 4, 7, dan 10. Ya, ini adalah jawabannya A. Apabila benar, maka skor akan ditambah dengan 1. Begitu juga dengan J radio button 2, 3, dan 4.
J regimented yaitu pilihan B, yaitu yang jawabannya pilihan B adalah indeks nomor 5 dan juga 8. Kemudian yang jawabannya C yaitu 2 dan 9, dan yang jawabannya D yaitu nomor 6. Ya, lalu di sini ada jabatan 1 yaitu ini tombol next di sini. Ya, jadi apabila tombol next itu tadi diklik, maka indeks akan plus, maka indeks akan ditambah satu demi satu. Ya, setiap kenaikan indeks maka akan memanggil metode tampil dan juga metode score. Ya, di sini juga ada jabatan 2 yaitu ini menu. Jadi apabila jabatan 2 ini diklik, maka akan kembali ke menu awal yaitu ini. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan demo dari program ini sendiri. Ya, mari kita mulai. Kita klik run. Ya, ini adalah tampilan dari program itu, kuis tebak negara-negara dunia. Ya, ini ada start, help, dan read. Pertama kita coba klik help. Nah, di sini dia akan masuk ke JFrame help. Di sini adalah merupakan bantuan dari untuk permainan itu sendiri. Jadi kita kembali lagi ke menu, masuk lagi ke menu. Kemudian mari kita coba memainkan program ini. Klik start. Nah, dia di sini langsung masuk ke soal. Nah, di sini ada berita 1. Jadi dia memanggil link list tadi. Berita 1, dia akan memanggil gambar bendera Indonesia, kemudian pilihan A, pilihan B, C, dan D. Di sini ada menu dan next. Ya, coba kita lihat Indonesia. Kita klik next. Nah, di sini dia akan menuju ke indeks selanjutnya, yaitu bendera kedua, yaitu memanggil bendera Jerman. Ya, kita akan masuk next. Kemudian next lagi, masuk ke 3. Rusia, Belanda, nah, di sini kita sudah sampai ke bendera 10. Kita klik next. Ya, ini hanya untuk sekedar tambahan ya. Klik next untuk lihat skor. Coba kita klik next untuk lihat skor. Nah, jadi di sini tadi kita kan jawab benar semua, maka selamat, skor kamu 10. Jadi di sini akan menampilkan angka 10. Ya, coba kita salahkan beberapa pertanyaan. Kita kembali ke start lagi. Kita coba lihat semua. Ya, jadi di sini tadi ada beberapa jawaban yang salah. Jadi di sini kita mendapatkan jawaban yaitu 5. Dan di sini juga akan menampilkan gambar yang berbeda dari tadi 10. Jadi apabila skor 5, maka dia juga akan menampilkan di sini gambar angka 5. Ya, kita kembali ke menu. Ya, apabila kita klik exit, nah, dia akan menutup program itu. Ya, di sini kita telah sampai pada penghujung video, sedikit review. Tadi kita telah membahas dari desain dan juga source code dari program itu sendiri, dan juga kita telah mendemokan dari program itu sendiri. Ya, harapan saya sendiri di sini semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin akan membuat sebuah program yang mirip ataupun jenis dengan program yang telah saya buat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.